Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bawazir, NPM 115-018-028, Kesehatan Masyarakat, jurusan Epidemiologi, semester 7. Pengertian teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima, sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas penyebabnya, dan lebih lama penyimpanannya. Manfaat teknologi informasi. 1. Penerapan teknologi informasi dalam perusahaan. 2. Penerapan teknologi informasi dunia bisnis. 3. Penerapan teknologi informasi dalam perbankan. 4. Penerapan teknologi informasi dalam pendidikan. 5. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam kesehatan. 6. Manfaat dalam bidang pemerintahan. Kekurangan sistem informasi. 1. Pornografi. 2. Pencurian. 3. Perjudian. 4. Berkurangnya sosialisasi. 5. Kecanduan. Keuntungan dari sistem informasi. 1. Sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan. 2. Mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. 3. Menghemat biaya dan waktu. 4. Menjaga keamanan warga negara. 5. Sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. 6. Memperluas ruang pertemanan. 7. Media hiburan di semua kalangan. Fungsi teknologi informasi: menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna, misalnya laporan, tabel, grafik, dan sebagainya. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah gabungan perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengelola siklus informasi, mulai dari pengumpulan data sampai pemberian umpan balik informasi, untuk mendukung pelaksanaan tindakan tepat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja sistem dalam organisasi. Jenis-jenis sistem informasi. 1. Sistem pengelolaan transaksi. 2. Sistem otomasi perkantoran. 3. Sistem kerja pengetahuan. 4. Sistem informasi manajemen. 5. Sistem pendukung keputusan. 6. Sistem ahli dan kecerdasan buatan. Pengertian dari sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan merupakan bagian fungsional sistem kesehatan komprehensif yang memberikan pelayanan kesehatan secara terpadu, meliputi pelayanan kuratif, rehabilitatif, preventif, dan promotif. Sistem informasi kesehatan harus dapat menghasilkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan di berbagai tingkat administrasi pelayanan kesehatan. Komponen sistem informasi kesehatan. Proses informasi yang terdiri dari 1. Pengumpulan data. 2. Pengiriman data. 3. Pengolahan data. 4. Analisis data. 5. Penyajian informasi. Manajemen sistem informasi terdiri dari 1. Sumber daya sistem informasi kesehatan meliputi orang-orang perencana, manajer, ahli statistik, ahli epidemiologi, pengumpul data, perangkat keras, register, telepon komputer, perangkat lunak, format, laporan, program pengolahan data, dan sumber dana. Masalah pada sistem informasi. 1. Data yang harus dicatat dan dilaporkan di unit operasional sangat banyak sehingga beban para petugas menjadi berat. 2. Proses pengolahan data menjadi lama sehingga hasil pengolahan data yang menjadi lama menyebabkan hasilnya tidak menjadi tepat waktu ketika disajikan dan dilimpahkan. Manajemen pasien di rumah sakit. 1. Pelayanan rawat jalan. 2. Pelayanan jalan inap. 3. Pelayanan rawat darurat. 4. Pelayanan penunjang medik. 5. Pelayanan kamar operasi.
Manajemen unit di puskesmas. 1. Manajemen pelayanan kesehatan ibu anak, pelayanan gizi, penyuluhan kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit, penyihatan lingkungan dan pengobatan. 2. Manajemen sumber daya tenaga kesehatan, obat, sarana, dan keuangan. Peran sistem informasi kesehatan. 1. Sistem informasi kesehatan adalah bagian fungsional dari sistem kesehatan yang komprehensif, yang memberikan pelayanan kesehatan yang terpadu, baik kuratif, rehabilitatif, maupun pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan. Sistem informasi kesehatan harus mengupayakan dihasilkannya informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan di berbagai tingkatan administrasi kesehatan. Sistem transformasi kependudukan atau SIMDUK. SIMDUK terdiri atas 2. 1. SIMDUK untuk kecamatan. 2. SIMDUK versi pemerintah kota. Sistem informasi kepegawaian atau SIMPEK dan sistem informasi pengajian atau SIMGAJI. SIMPEK. 1. Pengelola Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Fasilitas, modul-modul yang perlu dikembangkan. 1. Data induk. 2. Data riwayat kepegawaian. 3. Data pendidikan. 4. Data modul output. Sistem informasi perizinan dan sistem informasi mendirikan bangunan atau SIM-IMBB. Sistem informasi perizinan, pengelola dinas perizinan. Fasilitas, modul yang perlu dikembangkan SIM-HO izin gangguan, SIM-SIUP usaha perdagangan, dan SIM-TDP tanda daftar perusahaan. Sistem informasi manajemen struktural. Sistem informasi manajemen struktural dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu sistem pemrosesan transaksi, digunakan untuk mendukung manajemen tingkat bawah segala macam bentuk organisasi atau perusahaan. 2. Sistem pengendalian manajemen atau SPM, digunakan untuk mendukung manajemen tingkat menengah. Sasaran SPM adalah tercapainya efektivitas. 3. Sistem pendukung keputusan atau SPK, ditujukan untuk mendukung manajemen tingkat atas. Sasaran SPK adalah tercapaian visi dan misi perusahaan. Sistem pengendalian manajemen keputusan. Manajemen juga memiliki karakteristik sendiri, yaitu tidak perlu berulang-ulang dalam waktu pendek. Perencanaan strategis tentu saja tidak setiap bulan dilakukan. Demikian juga mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Tidak terprogram, manajemen harus selalu mampu beradaptasi dengan lingkungan yang terbaru. Kesimpulan dari sistem informasi kesehatan adalah integrasi antara perangkat, prosedur, dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola siklus informasi secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan manajemen kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam kerangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Konsep-konsep pengembangan sistem informasi kesehatan antara lain. 1. Sistem informasi tidak identik dengan sistem komputerisasi. 2. Sistem informasi organisasi adalah suatu sistem yang dinamis. 3. Sistem informasi sebagai suatu sistem harus mengikuti siklus hidup sistem. 4. Daya guna sistem informasi sangat ditentukan oleh tingkat integritas sistem informasi itu sendiri. 5. Keberhasilan pengembangan sistem informasi sangat bergantung pada strategi yang dipilih untuk pengembangan sistem tersebut. 6. Pengembangan sistem informasi organisasi harus menggunakan pendekatan fungsi dan dilakukan secara menyeluruh. 7. Informasi telah menjadi aset organisasi. 8.
penjabaran sistem sampai ke aplikasi menggunakan struktur hierarkis yang mudah dipahami.